Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian kemari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria. Saat mereka tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Mulut memuji, tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glori haleluya. Beri salam sejahtera. Saatnya bertiba, dengarkan firman-Nya, gloria, gloria, haleluya. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian kemari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria. Saat mereka tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Mulut memuji, tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glori haleluya. Beri salam sejahtera. Gandeng tangan sukacita. Jangan saling berdusta. Glory, glory, haleluya. Halo adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Selamat hari Minggu. Sudah lama ya kita tidak berjumpa, tapi kakak berdoa adik-adik sekolah minggu tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap jaga kesehatan ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana pada pagi hari yang begitu indah Tuhan, kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang selalu memelihara kami pribadi lepas pribadi. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk memuji Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, jaga hati kami, jaga mulut kami, jaga sikap kami, supaya selama ibadah berlangsung Tuhan, kami selalu menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, sehingga kami bisa menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah sekolah minggu, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan saja yang memberkati. Dan berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu, biar tetap dalam keadaan sehat dan sukacita, dan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus anak-anak sekolah minggu yang dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Minggu masih tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Sekarang kita angkat lagu kedua kita, Segala Puji Syukur. Baik untuk saya dan baik untuk adik-adik semuanya. Kita angkat lagu pujian Allah itu baik. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan isi firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya yang ada di rumah, kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami telah menyanyikan lagu pujian dan sekarang kami mau mendengarkan isi firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi firman-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan bisa dipakai adik-adik hamba semuanya Tuhan Yesus dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Next kita untuk minggu ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Kakak ulangi sekali lagi.
Nats kita untuk minggu ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Tema kita untuk minggu ini diambil dari keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang sering sekali disalahartikan, di mana keinginan itu yang menjadi utama atau prioritas di dalam kehidupan kita, berbanding terbalik dengan kebutuhan. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adik-adik, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Sehingga kebutuhan merupakan salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar alasan agar ia berusaha. Nah, jangan sampai kita melakukan segala sesuatu yang kita anggap benar, tapi itu sebenarnya salah, sama seperti nats ini. Segala sesuatu yang diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Nah, adik-adik, keinginan, kebutuhan. Keinginan itu biasanya apa yang adik inginkan yang tiba-tiba aku pingin ini, aku pingin ini, aku pingin ini. Berarti itu adalah sebuah hasrat. Seperti contohnya HP deh. Di zaman kakak dulu, HP itu adalah sebuah keinginan. Jadi kalau kami juara, kami tuh berkeinginan punya HP. HP zaman dulu itu ada yang beradio, ada yang berkamera, dari monoponi jadi poliponi. Nah, kalau HP yang adik minta sama orang tua, kalau kakak tanya, itu keinginan apa kebutuhan? Karena kalau keinginan atau kebutuhan itu bisa ditarik kembali, apakah itu berguna, apakah itu sifatnya membangun, apakah itu tidak merugikan orang lain atau diri sendiri, apakah itu memuliakan Tuhan, memuliakan Allah, memuliakan Yesus. Nah, kalau HP dipakai fungsinya dengan benar, itu sangat berguna. Tapi seperti dia ini, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu yang diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Zaman sekarang semakin maju, semakin canggih. Jangan sampai HP yang adik punya merugikan diri adik, atau jangan sampai adik terlalu larut di dalam permainan kecanggihan dari telekomunikasi ini. Nah, ingat ya dek, di nats ini ya kan, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi kalau adik punya handphone mungkin berguna untuk sekolah daring dan ibadah online, tapi bukan berarti itu benar. Kadang-kadang adik juga harus bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Sekarang kan sudah ada WhatsApp tuh. Nah, jadi adik jangan cuma main game saja. Adik bisa pergunakan aplikasi lainnya seperti WhatsApp untuk berkomunikasi sama teman adik yang adik tidak bisa jumpa sekarang, atau dalam arti tidak ada komunikasi karena COVID ini, adik bisa menyapanya. Kalau di zaman kami dulu itu namanya surat menyurat. Karena zaman semakin canggih, sudah ada WhatsApp, sudah ada Facebook. Nah, adik bisa menyapa teman adik dari situ. Nah, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Ya, benar kan? Adik berkomunikasi dengan teman-teman lewat media sosial. Apakah itu membangun? Nah, kalau di zaman sekarang, membangun dalam arti memberikan perubahan diri pada adik.
ke arah yang lebih baik seperti yang pernah kakak bilang kemarin. Kalau dia berdampak negatif membuat adik larut ke dalamnya, ibaratnya adik terus bermain game, adik terus lupa waktu, lupa makan. Oke, sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik. Antara kebutuhan dengan keinginan. Ingat ya, kebutuhan, keinginan. Kalau makan, kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan, benar. Kalau punya sepeda, kebutuhan apa keinginan? Keinginan, benar. Kalau rumah, keinginan apa kebutuhan? Ayo, rumah. Keinginan apa kebutuhan? Kebutuhan, iya. Punya buku baru. Kebutuhan apa keinginan? Buku baru, keinginan, kebutuhan. Iya adik-adik, antara kebutuhan dengan keinginan, mana yang berguna? Buku baru atau jam tangan? Buku baru kebutuhan, keinginan jam tangan didapat setelah hasil dari nilai ujian adik telah keluar. Dapatlah yang namanya keinginan itu, mulai dari jam baru, sepeda baru. Tapi jangan merengek-rengek sama orang tuanya ya, kalau memang tidak diberi. Ingat, kebutuhan yang paling utama, sekolah, belajar, buku. Oke, adik-adik, sampai di situ dulu isi firman Tuhan, antara kebutuhan dengan keinginan. Semoga adik-adik kakak di rumah tidak terjebak antara kebutuhan dan keinginan ini. Ayat hafalan kita diambil dari Titus 2 ayat 12a. Kakak ulangi sekali lagi, ayat hafalan kita diambil dari Titus 2 ayat 12a. Kita baca bersama-sama. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Sekali lagi, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan isi firman-Mu, keinginan dan kebutuhan. Tuhan Yesus yang baik, di umur kami yang bertambah Tuhan Yesus, di kepintaran kami juga yang bertambah, ajari kami Tuhan agar kami dapat membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan, mana yang paling penting dalam hidup kami, agar dapat membangun diri kami, agar dapat membangun jiwa kami Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, di atas semuanya itu kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Inilah doa kami Tuhan, dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Mari berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan.
Kita akan menutup ibadah ini. Adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah selesai ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah online adik-adik kami dari mulai awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga telah menyanyikan lagu pujian-Mu Tuhan dan mendengarkan isi sebagian firman Nats-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kiranya apa yang dinyanyikan adik-adik kami dan apa yang telah didengar adik-adik kami dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami Tuhan, dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sama-sama kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhur Nami, Ase Torang Ganuk, Semboi Dalam Nami, Salaka Natorsa, Dopan Hasomanami, Torang Hage Huja. Amin. Bapa, terima kasih.